Kalau kamu ingin jadi kiai, jadi orang alim, atau anak-anak kamu ingin jadi orang alim, fal yukrim aliman. Ayo senang kepada para kiai, hormati kepada para kiai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adib. Amma ba'du. Atratul muhtaramin, para bapak, para ibu yang saya muliakan, dan semoga semuanya saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati segenap seluruh pembina Pondok Pesantren Ahsanul Ibad inggih menika Romo Kiai Muhammad Syukri, Romo Kiai Adam Kamal, Romo Kiai Isuddin, tolonglohum umrohum bisyihah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah memberi umur yang panjang dengan diberi selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati Dewan Pengurus Pondok Pesantren Ahsanul Ibad inggih menika Romo Kiai Munawwar hafizahullah wa ra'ahullah bisiha wal afiyah. Ugi yang saya hormati pula seluruh Bapak Dewan Guru, mulai dari kepala sekolah dan jajarannya dan staf-stafnya yang saya hormati dan yang saya banggakan, anak-anakku semuanya, siswa-siswi Madrasah Aliyah Ahsanul Ibad, dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Camat inggih menika Al Mukarrom Bapak Amir Hamzah ingkang kawula mulyakaken. Mugi-mugi Allah maringi umur sing dawa, umur yang panjang, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku kula mireng kali dawuh Pak Camat itu, saya itu terharu. Ternyata berangkat jadi camat itu dari senang sama kiai sampai mengajar di Aliyah tidak mau dilepas. Padahal saya yang baru ketua RT aja sibuknya bukan main, apalagi camat. Saya yakin lebih sibuk, super sibuk. Bahkan sibuknya Pak Camat itu melebihi Wong Edan. Wong Edan ya, orang gila itu juga super sibuk, ngalor kidul bawa kresek ya, sana kesini. Saking sibuknya orang gila itu tidak sempat mandi. Tapi saya apresiasi kepada Bapak Camat. Yang jelas tadi Pak Camat kok senang bersilaturahmi dengan para kiai. Jadi camat, saya yakin insya Allah itu berkahnya para kiai.
Karena ada ulama mengatakan al-julus ma'al ulama barokah wan nadru ilaihim nurun, bahwa duduk bersama kiai, sering duduk aja bersama kiai itu akan menjadi keberkahan. Gara-gara Pak Camat seneng karo kiai, akhirnya alhamdulillah mungkin dari situ Pak Camat bisa menjadi kiai. Tapi camatnya ini setengah kiai ini, baru setengah kiai. Sayangnya pidatonya sebentar. Kalau banyak, ikutilah Bapak Camat. Bagaimanapun anaknya Pak Camat atau Pak Camat sendiri pasti akan jadi kiai. Kalau nggak camatnya ya cucunya. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dikatakan idza aradta antakuna ibnuka aliman fal yukrim aliman. Kalau kamu ingin jadi kiai, jadi orang alim, atau anak-anak kamu ingin jadi orang alim, fal yukrim aliman. Ayo senang kepada para kiai, hormati kepada para kiai. Itu sudah jadi camat dipanggil sama orang banyak, tapi yang diutamakan yang dipanggil oleh kiai, itu suatu keistimewaan. Oleh karena itu, bahwa berkumpul sama kiai itu yufakirul akhlak, kumpul karo kiai itu bisa menjernihkan pikiran. Mungkin kalau kamu anak-anakku susah, gak usah ada repot-repot, duduk sama kiai, punya hutang, duduk sama kiai, ketika duduk hutangnya hilang. Ya, ya bagaimana dia wan nadru ilaihi barokah, melihat seorang kiai, melihat saja itu akan menjadi cahaya. Makanya kalau lihat kiai senang. Untuk saya bukan kiai, cuma saya anaknya kiai, jadi saya bukan kiai tapi anaknya kiai. Alhamdulillah bapak saya ya pernah mengajar Ustaz Sukri, pernah mengajar Kiai Adam, pernah mengajar Kiai Izzuddin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Pak Adam, Pak Sukri, Pak Izzuddin semuanya itu termasuk minal ulama warasatul anbiya. Para bapak yang saya hormati, saya senang sekali mendengarkan pitatonya Pak Camat itu. Tidak ada, walaupun jadi Pak Camat, jenengan juga camat tuh, calon mati, calon mati. Dengan jadi camat selalu ingat kepada kiai, insya Allah bisa mengendalikan apa yang dihawa nafsu oleh Pak Camat, bisa kendali. Orang itu kan kadang kebelabasan karena tidak mengingat mati. Dengan mengingat mati itu bisa mengendalikan. Saya mau minum, ingat mati, dan jadi minum. Makanya ketika jadi orang maling itu, pencuri itu, ketika mencuri tidak ingat mati, nggak ingat. Saya yakin nggak ingat. Nah kalau ingatnya gimana? Coba kalau jangan ke masjid, ingat Allah, mau nyuri nggak jadi. Karena ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mudah-mudahan Pak Camat bisa naik pangkatnya, bukan hanya camat saja, mudah-mudahan bisa bupati. Itu yang doakan. Manusia itu boleh cita-cita setinggi langit walaupun kakinya ada di bumi. Maka himmatu fisaroya warijluhu fisarot, cita-citanya setinggi langit walaupun kakinya ada di bumi. Jenengan boleh otak di Jerman tapi hatinya di Mekah, itu artinya begitu. Jenengan jadi camat tapi apa? Senang Pak Kiai, senang ibadah karo Gusti Allah, itu yang diusahakan. Alhamdulillah Pak Camat ternyata acara-acara yang islami selalu datang.
Nah ini walaupun datanya Pak Camat, ya ini mohon maaf tidak diundang, tidak kehendak sendiri, tapi itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil bagaimanapun, kalau tidak ada panggilan dari Allah, tidak akan datang. Supaya subuh-subuh ada orang adzan Allah Akbar, dasarnya tidak ingat kepada Allah, tidak dipanggil, tidak ada niat untuk bangun, ya tidur terus. Iya, saya yakin, coba jenengan kalau ada niat untuk baik, bagaimanapun tidak ada undangan pasti akan datang. Tapi ingat, kadang orang datang itu karena al-ihsan ta'abbudul insan, ya ta'abbudul insan. Kebaikan itu akan menjadikan budak seseorang. Sampean ketika diundang sama si A umpama, sampean datang, datang. Mungkin si A ketika diundang sama sampean pasti akan datang. Berusaha al-ihsan ya ta'abbudul insan. Berbuat baik itu menjadikan budak seseorang kepada manusia. Saya ini di sini tidak akan ikut jatuh. Di sini itu ada silaturahmi. Tapi saya kalau di sana itu ingat kebaikan daripada 3 orang, Isuddin, Yai Sukri, Ki Adam. Kemarin holnya abah saya datang. Alhamdulillah hampir setiap tahun datang semua itu. Pak Isuddin datang, Pak Sukri datang, kemudian Pak Adam Kamal datang, hampir semua. Saya kesini itu terlalu terbayang, ada SMS sama saya. Pak Adam manggil sama saya, acara nanti malam Yai Zulfa katanya ya. Saya pas kejak acara di Jakarta, apa langsung saja ya, daripada pulang 4 jam 5 jam ke sini cuma 3 jam. Ya, niat saya bukan pidato begini enggak, tapi silatur. Karena apa? Saya jadi budaknya Adam, saya budaknya Kiai Sukri, karena Kiai Sukri pernah punya kebaikan kepada diri saya. Tapi kalau Kiai Sukri selalu berbuat jelek pada diri saya, dipanggil 1000 kali pun tidak datang. Itu al-ihsan ya ta'abbudul insan. Oleh karena itu saya juga senang kepada Kiai Sukri Adam, walaupun sudah jadi kiai tetap ingat kepada anaknya gurunya. Saya tidak pernah ngajar sama Adam, nggak pernah ngajar. Kiai Sukri nggak pernah saya ajar, malah teman saya itu dulu jualan kitab sama saya, sama abah saya, kakak saya. Kri, kamu buat koperasi sana, jual kitab. Kalau belanja kadang sama saya nggak pernah mengajar. Kiai Sukri nggak pernah. Tapi Kiai Sukri ternyata masih menghormati saya sebagai anaknya guru Kiai Sukri. Ini perlu al-arabita al-alaqah bainal syekh wa talamidi an-nasru lil ilmi wa syairu ala manaji. Jadi hubungan seorang guru dengan seorang murid ini al-alaqah arab itu hubungan yang selalu tidak ada putusnya, ya, walaupun sudah mati guru itu, yaitu nasrul ilmi, mensiarkan ilmunya. Alhamdulillah Kiai Sukri, Kiai Adam, Kiai Isuddin masih punya hubungan robito al-alaqah baina antara dengan orang tua saya sebagai gurunya. Buktinya apa? Mau mensiarkan ilmu. Nasrul ilmi ini penting. Angger anak santri balik orang kanggo ilmune, berarti putus karo seorang guru. Bagaimana keistimewaan dari Ahmad bin Hambal, Al-Imam Ahmad bin Hambal menghormati seorang guru. Al-Imam bin Ahmad itu muridnya daripada Imam Syafi'i. Ketika datang di kuburnya Ki Syafi'i mengatakan ma shallaitu rak'atain illa ba'da du'ail walid wa syaikhihi. Katanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, saya
tidak akan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum saya mendoakan kepada orang tua saya dan mendoakan kepada guru saya. Itu orang tua perlu, sangat perlu sekali orang tua itu kita ingat. Orang tua sangat perlu sekali kita doakan. Caranya bagaimana anak jenengan bisa mendoakan? Ikuti Pak Camat, seneng karo kiai. Insya Allah Pak Camat bagaimanapun jeleknya dari camat masih ingat sama kiai, insya Allah tak benar. Ya ini perlu. Makanya al-alaqa ar-rabita baina syekh wa talamidin, yang tidak putus hubungan antara guru dengan seorang murid kalau mau mensiarkan ilmunya atau memanfaatkan ilmunya. Alhamdulillah, saya senang punya teman atau guru atau punya murid dari abah saya, Kiai Adam, Kiai Kamal, Kiai Yudin. Alhamdulillah ternyata masih bisa mensiarkan ilmunya. Kalau nggak bisa mensiarkan ilmunya, barang saya katakan ilmu manfaat tidak bisa. Wasair ala manhaji, mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh kiainya. Nanti kalau kiai kamu sering silaturahmi, kamu umatnya tidak bisa mengajar silaturahmi, sering kayak Pak Camat silaturahmi ke kiai ini, bidang ini silaturahmi, niatnya silaturahmi, jangan cari amplop. Silaturahmi insya Allah ada di keberkahan silaturahmi itu banyak sekali. Dengan buka kita pasti manfaat atau silaturahmi. Orang kumpul-kumpul begini itu manfaat banyak. Siapa tahu ada teman sejawat jenengan jadi pengusaha, pengusaha lele umpama. Jenengan kalau menjual lele sukar datang ke saya, jangan saya beli. Itu kan berkat perkumpulan. Semua itu pasti silaturahmi dan sebagainya pasti ada manfaatnya. Oleh karena itu saya senang sekali, mudah-mudahan Bapak Camat kita itu selalu ya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang lillahi kalimatillah ya. Itulah yang saya harapkan. Yang jelas kalau jenengan ingin jadi orang yang mulia seperti Pak Camat, pertama muliakanlah seorang guru. Akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Muliakanlah seorang kiai, karena kiai itu adalah menurut Allah dijadikan orang yang mulia. Dalam hatinya al ulama warasatul anbiya. Di situ tidak ada selain pangkat yang tinggi, selain kiai, selain mata syahid. Maka dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan salah satu yashfa'u fi yaumil qiyamah al-anbiya wal ulama wa syuhada. Besok di hari kiamat yang akan bisa memberi syafaat kepada umatnya, kepada kaumnya adalah yang pertama al-anbiya, para kiai, para nabi. Pertama kali yang akan memberi syafaat yaitu para anbiya. Diteruskan tanya tsummal ulama, kemudian para ulama. Ini di dunia, di akhirat aja beli manfaat, apalagi nanti di dunia. Yang ketiga wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Jenengan itu sedang berjuang menuju kepada jalannya Allah, sedang jihad. Kayak Sukri jihad, kayak Izzuddin jihad, kayak Munawar lagi pada jihad. Jihad itu bukan harus pegang senjata, enggak. Jihad bil akli, bil mali. Jihad dengan tenaga itu jihad. Jihad dengan pemikiran yang baik itu jihad. Jihad jiwa raganya, ilmunya diberikan kepada seorang yang membutuhkan ilmu, itu jihad juga. Makanya kalau ada santri meninggal dunia di pondok, tidak usah diragukan kematiannya, itu mati syahid. Man tolabal ilma thumma yamut, kemudian mati, fahuwa syahid walau ala firasihi. Atau man mata fi tolabil ilmi
fahuwa syahid walau ala firosi. Orang yang mencari ilmu kok mati, orang dari Lampung Muekana ke sini kok meninggal di pondok sini, padahal meninggalnya ketika tidur, bukan ketika itu sudah dikatakan orang yang mati syahid, jihad fisabilillah. Ya kalau memang dari sana niatnya ilmu, kalau di sini niatnya maling, beda lagi. Oleh karena itu, siapapun kalau niatnya baik, itu menjadi pegangan kita, iuran kita, bekal kita besok di hari kiamat. Pak Camat datang ke sini, tujuannya mengajar di sini, tujuannya menasul ilmi. Bayaran tak belum apa-apanya Pak Camat di Aliyah, belum apa-apanya. Mungkin Pak Selamat waktu bae oleh duitnya, waktu bae oleh di Lampung ngajar bocah kayak kiye ya, sajam rong jam paling 20.000. Tapi kembali ruhnya, niatnya itu Pak Camat ngajar sini mati syahid, umpama cuma tidak mendoakan mati lu ya, mati teh didoakan kayak apa urusannya Gusti? Apa ndak mungkin. Saya tolong umpama Pak Camat sedang dinas umpama, tapi dinas memperjuangkan rakyatnya, mati syahid. Pak Camat lagi mulangi gini, walaupun mulangi 10 menit, walaupun jarang-jarang mulangi di sini umpama, tapi meninggal di sini tidak mengajar, saya yakin itu dihukumi mati syahidun fil akhirah. Oleh karena itu semua itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu bin ya. Para anak-anakku, bapak-bapak semuanya, saya di sini insya Allah akan pesan kepada anak-anakku saya. Saya tidak pidato, saya nggak sengaja di sini, saya ngajak silaturahmi, tapi di pidato kayak gini seperti ini. Saya ingat kepada dawuhnya Sayyidina Ali, idza kana fi amrin fakun fihi. Kalau santri sedang ada di mana dan di mana, kok disuruh maju, selagi itu masih dalam kebaikan. Tapi kalau saya di sini suruh-suruh nyopet ya saya pulang aja ya. Para anak-anakku semua yang saya hormati, yang saya cintai, saya hanya pesan kepada anak-anakku semua. Anak-anakku semua tadi Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang sudah hafal Al-Quran. Ini pegang Al-Quran. Al-Quran itu akan membantu kamu besok di kuburan dan akan menyafaati kamu besok di hari kiamat. Al-Quranu qari'il Qur'anu yashfa'u yawmal qiyamah wal Qur'anu yashfa'u liman qari'ihi. Quran akan menyafaati kepada orang yang membacanya. Bahkan di dalam hadis dikatakan Quran itu akan menemani kamu di dalam kuburan. Tiap hari itu kuburan, innal qabro yunadi fi kulli yaumin sab'a marrat. Kuburan itu setiap hari memanggil anda semuanya. Orang Pak Camat, orang pembina pondok, orang pengurus pondok, tundang kabeh karo kuburan. Pak Sukri apalagi tundang. Anal kubro yunadi fi kulli yaumin khamsa marrat. Kuburan itu tiap hari memanggil anda semua itu 5 kali. Apa tahu? Ya ayuhan nas, ana baitul wahdah, ana baitud dud, ana baitud dulmi, ana baitus soal wa nakir. Ini 5 sadina ngomong karo sampean, bilang sama menungsa ana baitul wahdah, saya ini kuburan, rumah kamu yang asli, rumah kamu yang dipakai oleh kamu sendirian. Ada orang di kuburan minta ditemani, kan istrinya Pak Sukri katanya bilang ketika sekarang hidup, Pak Sukri saya cinta sama kamu sehidup semati,
Saya yakin kalau Pak Sukri meninggal dunia, istrinya nggak mau ikut, saya yakin. Ketika itu bilangnya sehidup semati, tapi ketika Pak Sukri mati ya insya Allah nggak mau. Di kuburan sendirian. Paling apa yang temani? Kalau kamu ingin tidak gelap, ingin ada temannya, karena kuburan. Fanuwarri bikiro atil kira. Ayo kalau kamu besok di kuburan supaya ada temannya, bikiro atil Quran, baca Quran. Makanya kamu kalau yang hafal Quran baca terus, ya, biar untuk menjadi teman kamu ketika di kuburan. Tidak lemut-lemut dewekan, tapi Quran menemani kamu. Anda bisa melihat sejarah Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah itu cicit daripada Kanjeng Nabi dan juga seorang gurunya Imam Syafi'i. Wong wadon hebat dongane mandi. Sayyidah Nafisah. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau mau sholat di Masjid Umar itu pasti melewati rumahnya Sayyidah Nafisah, cicit daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Imam Syafi'i kalau sakit minta doa kepada Siti Nafisah. Imam Syafi'i sakit, santrinya dipanggil, santri sini apa? Kamu datang ke rumahnya Siti Nafisah ya. Apa? Doa, minta doa. Doa untuk saya sedang sakit supaya cepat sembuh. Itu Siti Nafisah. Ternyata santrinya datang ke rumahnya Siti Nafisah, belum pulang ke Imam Syafi'i, belum pulang ke rumahnya Imam Syafi'i sekaligus sudah sembuh penyakitnya. Hebat enggak ini? Ini perempuan loh. Nanti pendidikan itu saya menerangkan pendidikan banyak masalah perempuan juga. Imam Syafi'i kalau sakit minta doa kepada Siti Nafisah. Santri yang disuruh minta doa belum pulang, Imam Syafi'i sudah sembuh. Bagaimana sejarah Imam Nafisah? Wah, Sayyidah Nafisah ini cicit daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika meninggal dunia, mau meninggal dunia, masih hidup, itu buat lubang galian. Karena saya ini tempat apa? Kuburan. Buat kuburan sendiri. Ada nggak orang di sini yang belum mati sudah buat galian? Ada nggak? Siti Nafisah sudah buat galian. Tapi yang galian itu setiap hari dihuni oleh Nafisah. Bukan dihuni saja, tapi dibacakan Al-Quran. Sampai dalam keterangan sejarah bi anna Sayyidah Nafisah yaktaumu fi kulli yaumin mi'ah wa isrina marrah. Sayyidah Nafisah itu membaca Quran di dalam kuburannya sendiri, calon kuburan Bu, itu setiap hari hatam 120 hataman. Nah sampean di musola apal juz amora hatam Nafis ini Sayyidah Nafisah, kuburannya dibaca sendiri sama Al-Quran 120 hataman setiap satu hari satu malam. Lah orang sekarang ada yang siap-siap punya kuburan? Nggak ada, katil aja dah. Orang sekaya apapun di Indonesia tidak bisa beli katil. Pak Camat insya Allah orang mampu tuh ke katil, orang mampu. Tidak mampu beli katil, tidak mampu. Saya jarang orang badai, ada apa Pak? Saya ini mau buat katil untuk siapa? Untuk saya sendiri nanti, nggak ada. Paling nanti ketua jamiah atau ketua RT, bapak-bapak ini di masjid itu katilnya sudah rusak, mari kita buat yang baru urunan camatnya urunan bulewu bang, urunan sewu.
Tapi begitu katil jadi, RT ini mau memakan para bapak, para ibu, alhamdulillah katilnya sampai dados berkat urunan sampean. Monggo sinten sebagai numpakin sinten, pasti tidak ada yang mau. Itu baru urunan. Siapa yang mau naik sendiri? Nggak ada yang mau, apalagi suruh menggali kuburan. Sayyidina Nafisa satu hari dibacakan ayat Quran sampai 120 hataman. Tapi apa? Ketika meninggal dunia dia sedang membaca Al-Quran. Lah ini nanti di Quran katanya fanawfiruni bikiraatil Quran. Kalau kamu ingin punya teman di kuburan, ayo baca Al-Quran. Al-Quran yashfa'u fi yaumil qiyamah. Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya besok di hari kiamat. Nggak usah tunggu kiamat, di kuburan pun sudah ditemani oleh Al-Quran. Inilah salah satu. Oleh karena itu anakku tadi yang hafal Quran, lanjutkan ya. Saya nggak punya uang, datang ke saya, sama saya nggak apa-apa. Monggo nih, kalau ada yang ingin meneruskan ke pondok saya, monggo. Hidup sama saya, kuliah saya bayar, saya bayari gratis sudah. Semuanya aja nggak apa-apa. Iya Mbak, ini saya janji Pak Sukri. Kalau ini mau melanjutkan kuliah di sekolah di pondok saya, kan ada sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Ada dua jurusan, jurusan pendidikan agama Islam dengan jurusan manajemen bisnis Islam, pendidikan Islam, manajemen pendidikan. Itu ada dua program kalian. Kalau anak-anakku semua ini, mohon maaf, bukan saya merendahkan ya, ingin melanjutkan ke sekolah tinggi, duh jauh, tidak ada punya biaya naik kapalnya, jangan nggak punya umpama. Nanti sana diantarkan sama Kiai Sukri ya, sama Kiai Izzuddin. Nanti sampai sana kamu hidup sama saya, makan sama saya, sekolah urusan saya. Kalau mau monggo, terutama yang hafal Quran, ingin hafal Quran sampai di mana kamu hatam, sampai di mana kamu ingin belajar sama saya, insya Allah tidak usah biaya sama saya tanggung. Bukan saya sombong dah. Monggo ini anak-anak ini yang mau setit, monggo. Iya, yang penting kamu semangatnya ada tinggi. Kalau di sana cuma tidur makan ya saya rugi dong. Monggo catat sekarang, ya Sukri, ya Izzuddin. Ini kalau mau melanjutkan setit sekolah tinggi biar S1, kalau saya S2 udah. Mujib Sodik Suhaimi SS. Saya bapak saya Sodik, mbaknya Suhaimi. Saya panggilnya Mujib S2, Mujib Sodik Suhaimi. Monggo, anak-anakku Pak Adam silakan. Ini saya di sini tuh bukan mau berjanji ya, siapapun yang merasa semangatnya tinggi, ingin belajar, tidak ingin tidur ya, tapi ternyata mohon maaf ini lah, nganggo mangan beang sukar, apalagi suruh untuk bayar belajar. Umpama datang ke rumah saya Pak Adam, Kiai Sukri, ini lho Gus, jenengan janji mau sekolah setit, oke, saya jamin nggak usah biaya, jenengan ngasih uang untuk jajan aja udah ya. Makan ikut saya, selagi saya hidup dan saya bisa makan, kamu bisa makan. Tapi kalau saya sudah mati nggak bisa makan, nggak tahu, mungkin bisa. Itu saja saya. Oleh karena itu saya mengingat kepada anak-anakku semua ini. Ada pepatah mengatakan inna sababa wal faroho wal jadah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Pesan saya kepada anak-anak ini, gunakan waktumu. Kamu selagi bisa melanjutkan, lanjutkan. Kalau nggak bisa melanjutkan, kerja. Kalau tidak
bisa bekerja, membantu orang tua. Kalau melanjutkan nggak bisa, kerja nggak bisa, melanjutkan apa? Membantu orang tua nggak bisa, kawin. Udah selesai. Pokoknya jangan nganggur. Jangan nganggur itu sesuatu yang bisa merubah, merusak pada kepribadian Anda semuanya. Inas sababa wal faragh wal jadah, itu yang paling hebat merusak seseorang adalah nganggur. Kayak maling guys, sebabnya nganggur. Ada maling karena maling di hatinya ya ingin beli es. Contoh aja, mau beli es harus dengan uang. Kalau uang harus kerja. Ya akhirnya nggak kerja, nggak apa ingin es ya ini ya. Meteng ngelih pikiran ngalih. Artinya ngalih itu ya boyongannya kemana-mana orang nganggur itu. Hayalannya tinggi sekali. Ada sepeda motor, aduh kayak yang enak sepeda motor, anda punya gak kerja, ini paling enak dicuri aja ini, pasti itu. Makanya nganggur itu adalah sesuatu pekerjaan yang merusak, paling hebat itu merusak. Kenakalan anak-anak di Indonesia itu karena pengangguran. Yang waktunya sekolah tidak sekolah, yang punya kesempatan untuk bekerja tidak kerja. Makanya ada istilah bajing loncat dulu itu di Sumatera sini, istilahnya bahasa, kalau kamu ke Sumatera hati-hati, di situ ada bajing loncat. Saya bajing loncat apa sih? Dari kelapa ke kelapa atau gimana saya bilang? Nah ternyata Anda tidak punya pekerjaan, pengangguran ini. Oleh karena itu saya pesan, innas sababa wal faragh wal jadah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Ayo gunakan waktu mudamu. Kamu waktu muda gunakan sebaik mungkin. Jangan, makanya gunakan waktu mudamu sebelum waktu datang tuamu. Ini perlu. Kalau kamu kesempatan belajar kok tidak belajar, mesti rusak. Saya katakan rusak, merusak diri sendiri dan rusak orang lain. Nanti kalau kamu nganggur, pasti rusak. Apa sih yang nganggur? Kayak belum ngepang tuku es, nggak punya uang, mau beli ini nggak punya uang. Padahal makanya setelah ini itu kan harus kerja, minimal terakhir kerja kalau tidak mau. Tapi seperti kamu, saya mengingat sekali melanjutkan. Ya himmatuhu fis saroya warijluhu fis saro, cita-citanya setinggi langit walaupun kakinya ada di bumi itu. Dan kamu masih muda, kesempatan, orang tua masih punya kewajiban untuk membiayai kamu. Baru setelah kawin orang tua tidak punya kewajiban. Al-haqqul walid alal walad ayyuhsina ismahu, pertama memberi nama yang wa ayyu allima adabahu, memberi pendidikan adab tata krama, wa ayyu allima kitabahu, memberikan ilmu. Yang kelima, yang keempat, ayu zawwija in adrokahu, itu kewajiban orang tua. Jadi kewajiban orang tua, satu terhadap anak, satu memberi nama yang baik. Yang kedua, memberi pendidikan adab budi pekerti. Yang ketiga, memberikan ilmu. Kenapa dulu? Ini perlu diketahui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika diutus bukan untuk memandikan Anda dan jenengan, bukan. Kayak kan Muhammad diutus mari umat kon, bisa ngaji, bisa sembahyang, enggak, pertama Anda loh ya. Tapi yang pertama suruh oleh Allah, Kanjeng Nabi mengatakan buistu li utamima makarimal akhlak. Saya diutus di dunia itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kamu yang rusak itu. Kanjeng Nabi ketika mewajibkan zakat bukan nyuruh Muad bin Jabal ke Yaman, Muad kamu sana ke Yaman
orang-orang supaya sholat, supaya kerja, enggak. Tapi disuruh oleh Nabi pertama adalah mensosialisasikan masalah zakat. Kanjeng Nabi begitu, diutus dunia bukan untuk kamu masuk Islam pertama lu ya, ingat mohon, tapi liutamima makarimal akhlak. Baru setelah akhlak sudah benar, baru ayu alimal kitab. Nah sehingga anak bocah ada orang pandai tapi akhlaknya bejat, ya jadi menteri korupsinya orang miliaran triliunan loh ya. Ini pondasi akhlak itu perlu sekali. Makanya mohon maaf, wong pinter akeh. Ini dulu wong pinter akeh ya, bu pinter korupsi bapak oh ya, seperti pinter. Tapi insya Allah Pak Camat mengatakan dulu, tapi perkara kiai insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu. Wong kumpul karo kiai itu mencerdaskan pikiran. Dan wabila adabi tafhamul ilma. Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan dengan adab kamu itu akan dimudahkan untuk bisa memahami ilmu. Itu ada. Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan wabila adabi tafhamul ilma. Dengan adab kita akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu. Makanya bocah sunnah kalau menurut bakal pintar. Bocah sing ada kiai, walaupun orang pintar balik kalau berkah, kayak Sukri, kemudian bakul kitab lu ya, bakul kitab, tapi ternyata kalau kiai, masya Allah, diperintah ngalor, nurut ngalor, Adam juga begitu, diperintah ngidul, itu Adam abah saya tuh kalau nyuruh, dam pejeti, dam abah saya lu ya, tapi nyatanya, alhamdulillah bisa nasrul ilmi inilah. Walaupun umpama saya katakan Sukri bodoh, ada bodoh umpama, tapi berkah daripada seorang kiai, ilmunya manfaat itu, ilmunya berkah seperti Pak Camat, bermula dari guru aliyah, tapi perkara kiai derajat diangkat karo Gusti Allah ya. Pada anak-anakku semuanya, inna sabab, kamu sifat muda gunakan sebaik. Sifat yang merusak itu kalau Anda punya kesempatan tapi dibiarkan, kesempatan tidak akan diulang kembali. Oleh karena itu Anda masih muda-muda punya kesempatan untuk mencari ilmu, carilah ilmu sebanyak mungkin, carilah ilmu sebanyak mungkin, punya kesempatan. Nanti kalau kamu nggak punya kesempatan pulang ke rumah kawin umpama ini kejugan kawin bisa nih kancane jadi teman saya jadi dosen, saya kok kawin, nah ini baru menyesal. Makanya katakan inna sabab, jangan sampai Anda itu kalah dengan hawa nafsu. Kalau Anda anak-anakku semua kalah dengan hawa nafsu pasti rusak. Pasti lu kalau kalah dengan hawa nafsu, setan itu menggoda dengan pemuda lebih hebat. Cerita Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Siti Hajar yang dirayu oleh setan yang terberat adalah Nabi Ismail, dirayu sama setan. Saking marahnya Nabi Ismail, akhirnya setan dibaluk karo Nabi menjadi balajung. Itu makanya as-sabab alladhi yadkhulul jannah, as-sabab alladhi qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah ini pemuda yang akan masuk surga, pemuda yang hebat, pemuda yang hatinya selalu ingat kepada ya ini. Makanya setan itu sangat besar sekali menggoda kepada pemuda. Min ayyi jihadin, dari arah mana saja, min fauqihi wa min tahtihi wa an yaminihi wa an simalihi wa min waroi. Setan menggoda anak-anak muda. Kalau dari atas gak bisa masuk, dari bawah gak masuk, dari depan, dari depan gak masuk, dari belakang gak bisa masuk, dari samping.
nggak masuk dari sebelah kiri. Nanti kalau sudah ternyata berhasil, setan keprok, lapor kepada komandan, lapor apa please, alhamdulillah saya sudah menggoda anak alias 1, belum tamat tapi sudah hamil duluan umpama. Wah ini gembira setan itu, lapor kalau bosnya, naik pangkat kamu itu karena sudah menggoda pemuda dengan ini. Makanya saya pesan kepada anakku, lanjutkan kamu dalam pendidikan kamu selagi kamu banyak waktu untuk mencari ilmu. Yang kedua, inna sababa wal foroh, jangan sampai Anda menjadi orang pengangguran. Kalau pengangguran pasti akan merusak pada diri kita daripada merusak pada orang lain. Nganggur, ya tadi saya katakan, aduh pengen sepeda motor, orang di duit, orang di toraker, akhirnya gimana? Ya udah, yang penting 4 loh, kiranya. Yang penting 4 sepeda motor, orang lain nggak apa-apa, yang penting bisa 4 nyuri. Ya ini merusak. Inna sababa wal faroh, nganggur. Maya pesan ya pada anak-anak kecil, jangan nganggur lah, teruskan. Kalau nggak mau meneruskan, membantu orang tua. Kalau bekerja, kalau nggak mau bekerja, membantu orang tua. Kalau nggak bantu, kawin, udah selesai lah. Itu sifat nganggur itu sangat berbahaya. Sifat nganggur sangat berbahaya, ya. Wal farahu wal jidah. Kamu yang ketiga, jangan merasa sok menjadi orang yang nggak butuh kepada orang lain. Alaish, seperti ini aja lah, nggak apa-apa. Bapak saya aja tuh bapak saudagar cilok kok, mas saya jadi guru. Ini salah itu. Harus punya kesemangatan yang tinggi. Jangan sampai lah bapak saya saudagar mie kok, saya jadi tunggal tambal ban sudah hebat. Jangan. Kesempatan kamu selagi masih punya pemikiran dan sebagainya, cita-cita yang tinggi, silakan. Adapun yang menentukan Allah Subhanahu, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya ingin itu, kamu juga ingin itu, tapi Allah tidak menghendaki. Ya mohon maaf. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Nah, ini mohon pada anak-anakku semua, mudah-mudahan Anda semua diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadi anak yang solih dan solihah. Ini harapan orang tua kamu loh ya. Kamu pandai percuma kalau tidak soleh. Kamu pandai percuma kalau tidak soleh. Anak ini bu, pak, ini anak Anda itu invest yang harganya mahal, invest yang berharga. Kalau memang Anda jenengan bisa mendidiknya. Kullu mauludin yuladu alal fitra inda abawahi yuhawwidani au yumajjisani au yunasironi. Terserah. Bocah lain itu suci, tidak punya bapak, tinggal bapaknya. Anak ini mau cat hitam bisa, anak ini mau cat putih bisa, mana ini mau cat merah bisa, anak ini mau cat coklat bisa, tinggal bapaknya. Anak nggak punya bapak, mauludin ala fitrah, suci, tinggal bapaknya saja ini. Terutama ibu ya, terutama ibu madrasatul aulad. Ini mohon maaf, anak ini nggak usah disekolahkan bu, tinggal dididik oleh sampean aja. Ibu-ibu terutama itu madrasatul aulad. Ibu itu seorang pendidikan seorang anak. Ibune sergep ning jakat mall umpama, ya anaknya boro-boro maring mal. Ya kan zakat ada 2 ibu senangnya. Kalau zakat mal males, tapi kalau zakat mall itu sergap ya. Ibu ini orang-orang alim terdahulu, Al-Imam Syafi'i, Abdul Qadir Jilani, Anas bin Malik, semuanya itu didikan seorang janda, seorang ibu.
Makanya kata Bursa al-ummat madrasatul aulad, ibu itu pendidikan daripada anak. Nah ibu anaknya pengen solihah, ya ibunya kudu solihah walaupun bapaknya mati soleh. Iya, ini anak bapaknya nggak mati soleh, ibunya solihah, insya Allah anaknya solihah. Tapi bapaknya soleh, ibunya tidak solihah, anaknya pasti tidak soleh dan tidak solehah. Gampang kok. Dikira didik anak itu mudah, berat bu. Sing hebat itu guru. Ini anjena punya anak satu, dididik biar hebat, sama jenengan bisa baik, udah hebat. Tapi seorang guru ini 25 sudah banyak, bahkan bapak saya ribuan anaknya santrinya. Alhamdulillah jadi seorang Kiai Adam, jadi seorang Kiai Sukri, jadi seorang Kiai Sidin. Bisa kalau guru mendidik ribuan anak biar baik bisa, tapi seorang tua satu anak pun dididik biar baik agak sukar juga. Insya Allah kalau anak muda mendidik anak baik ya, itu di dalam Mumpera tidak ada badu, tidak ada orang yang sungsuan minta uang, nggak ada. Mana sih orang tua menginginkan anaknya jelek? Nggak ada. Semuanya ingin bagi anak yang soleh. Maka dari itu ini anak sebagai invest jenengan, sebagai harta yang termahal jenengan, kalau memang dididik yang benar dengan didikan menjadi anak yang soleh dan soleh. Lah pengen jadi solihah, soleh gampang dengan pondok. Dulu kalau orang selamat zamannya Nabi Nuh, kalau ingin selamat ikut naik perahunya Nabi Nuh. Sekarang Pak, kalau jenengan punya anak ingin selamat ditaruh di pondok, insya Allah selamat. Nah kalau bocah pondok saya tahu Pak, paling di pondok gemburan dok, mangan, nah kali gitu Pak. Jarang 1001 yang kena narkoba itu 1001, saya katakan. Ada mungkin di pondok anak narkoba, mungkin bapaknya dulu narkoba, kayak gitu aja saya bilang. Jadi kalau jenengan ingin anaknya benar-benar jadi invest yang mahal, ya dipodokan biar anak solihah. Sekarang jenengan gak butuh invest jenengan ketika meninggal dulu, siapa yang mendoakan sampean? Ketika jenengan meninggal dunia yang mendoakan siapa? Anak. Nah kalau anaknya ketika di dunia didik pakai gitar, ya walaupun bapaknya dilanggar hebat, comanya hebat, tapi anaknya gak didik. Bapaknya sregep nih langgar, ibune kudungane rapet, kidungane rapet. Bapaknya anaknya tukang nabui gitar, anak padone pakaiannya jelipat itu bisa juga. Orang yang ibadah belum tentu anaknya tapi kalau ibunya solihah, walaupun bapaknya tidak soleh, madan soleh deh ya, insya Allah anaknya solihah. Contoh Nabi Ibrahim soleh, anaknya Ismail Ishak, jadi ibunya Siti Hajar solihah. Siti istri yang pertama solihah, anaknya Nabi Ismail soleh, Nabi Ishak soleh, ibunya bapaknya bapaknya solih, anaknya. Nabi Muhammad juga begitu. Aminah solihah, Abdullah anaknya Abu Jahal paling soleh, anaknya Nabi Muhammad menjadi soleh. Nggak usah Ikrimah anaknya Abu Jahal itu rencana logika tuh raja sing jahat nguli Fir'aun, tapi anaknya Ikrimah jadi sahabatnya Kanjeng Nabi, ibunya solehah. Nabi Nuh, ini saya cerita, Nabi Nuh itu soleh, tapi istrinya tidak solihah. Anaknya Kan'an tidak soleh, tidak ikut Nabi Nuh, ikutnya
ibunya cilaka. Oleh karena itu ibu ini sangat berperan sekali di dalam masalah keluarga. Kalau ibunya senengnya maring mall, ya anaknya tuun sewu ngungkuli ibunya maring mole. Al-ummatul satul aulad. Al-Imam Syafi'i anaknya orang janda, Anas bin Malik anaknya seorang janda santri. Kamu ilmu rezeki kita sih Gusti, apa rezeki Gusti? Kalau kamu ketika hidup dititip oleh Allah jadi orang kaya, udah minta melarat pun tidak mungkin melarat. Kamu jadikan orang melarat, minta kaya pun tidak akan kaya. Jadi rezeki mesti dibagi karo Gusti. Pasti kamu hidup pasti akan diberi rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kamu hidup di dunia diberi kehidupan oleh Allah, pasti akan diberi sesuatu yang untuk hidup. Rezeki. Kamu tahu cecak nggak itu tuh? Cecak. Cecak itu rezekinya apa makannya? Nyamuk, ya nyamuk ya. Nyamuk bisa masa sih cecak nggak bisa terbang, rezekinya nyamuk yang bisa terbang? Cara logika nggak masuk akal. Cara logika nggak masuk akal. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, siapa orang yang diberi kehidupan oleh Allah pasti akan diberi sesuatu untuk hidup oleh Allah Subhanahu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ada dulu zaman sahabat orang kaya ingin melarat, Abdurrahman bin Auf ini cerita. Monggo Abdurrahman sebagai teladan kamu. Saatilah itu tadi santri. Nanti anak saya kalau kawin mau dibacain, dikasih makan pahala yang mulu, mau dikasih ilmu nahu kan gak mungkin. Harus kerja dan coba. Kamu selagi mencari jalan jauh sama memberikan nyung santri, alhamdulillah bisa mangan. Pak Adam santri, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah diangkat toh orang tua, mending nyong S2. Ki Adam nggak punya pangkat mungkin, Ki Sukri juga mungkin punya pangkat baru-baru inilah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu rezeki pasti itu. Ada seorang kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu seorang kaya dibilangin sama Kanjeng Nabi, ya Abdurrahman bin Auf, kamu itu tidak akan masuk surga bersama saya. Susah nggak? Wong dia punya harta untuk ini semua. Demi Kanjeng Nabi, kenapa Kanjeng Nabi mengatakan kamu tidak akan masuk surga bersama saya? Susah Abdurrahman bin Auf tidak masuk ke Nabi. Lalu gimana sih ya Rasulullah? Saya kan saudara udah, jenengan perang saya modalin perang. Kenapa saya tidak bisa masuk surga sama sampean? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, sebabnya kamu itu kaya. Kekayaan kamu itu nanti besok dihisab. Hisab yang dunianya banyak, hisabnya lama. Seperti orang mau naik bis saja, mau naik bis bawaannya 10 kardus. Dengan orang yang mau masuk bis tapi tidak bawa apa-apa, kira-kira yang masuk duluan mana? Tidak bawa apa-apa. Ya nggak bawa apa-apa. Yang punya kardus ngurusin kardusnya, masukin dulu ya. Sudah bakasi baru masuk terak. Kanjeng Nabi, besok dunia yang kamu miliki akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, dihisab, suwe hisabnya. Kamu punya mobil untuk apa? Kamu punya ini untuk apa? Kamu punya untuk apa? Ditanyain. Lah nyong sing mlatar ya wes, mujib lebu orang itu. Begitu akhirnya Abdurrahman bin Auf berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya orang yang miskin. Jadikan saya orang biar saya bisa masuk ke surga bersama Kanjeng Nabi. Akhirnya gimana? Setelah itu ada orang sahabat perang di Mu'tah, pulang berapa bulan pulang nggak punya apa-apa, kormanya sudah bosok semua, dijual nggak laku. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mengatakan, wah iya nyong bakalin melarat ya. Pengumuman, siapa orangnya yang punya korma bosok
akan saya beli dengan harga korma di atas korma yang bagus. Sahabat senang, sing dalam minum berat, alhamdulillah kormane nyung payu dituku karo Abdurrahman bin Auf, dibeli semua. Korma bosok itu dibeli semua. Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah nyung sudah melarat ya, sudah melarat. Anak wong kaya gue ada nggak orang yang melarat ini? Atau Pak Camat saya kira nggak mungkin ingin jadi orang melarat gitu. Siapapun dah. Tapi Abdurrahman bin Auf, akhirnya korma bosok dibeli semua, taruh di gudang, mau dibuang kemana nggak bisa, akhirnya di gudang. Setelah sudah numpuk di gudang, datanglah utusan Raja Yaman mencari korma bosok. Kenapa Raja Yaman? Belikan korma bosok untuk dengan harga yang lebih tinggi lagi, 2 kali lipat. 2 kali lipat harga korma baik. Akhirnya raja itu pentapem ajudannya kemana-mana, temulah di Madinah yang punya korma bosok. Di situ hanyalah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya korma itu dibeli oleh Raja Yaman dengan harga 2 kali lipat. Abdurrahman si jaluk miskin, orang miskin malah tambah jadi suki. Ini rezeki dari Gusti Allah Subhanahu. Maka dari itu kita santri jangan memikirkan apa yang saya akan makan, nggak usah. Yang penting apa? Jenengan sebagai tua, anaknya mondok terus, ini pondok aja kayak toko banyak kawin mangan apa aja. Jangan begitu, yang dipentingkan liyukimus, bagaimana anak saya akidahnya tetap baik, Islamnya menjadi Islam yang baik. Gitu loh caranya. Invest yang mahal. Yang bisa mendoakan itu anak-anak begini Bu, yang bisa mendoakan jenengan ketika mati itu ya anak-anak yang begini ini. Belum tentu anaknya di lampu merah, bapaknya mati malah senang, bapakku sudah meninggal, ya kan, malah senang. Ini datang minimal umpamanya orang baca Yasin nggak apa-apa, distal Yasin oh ya. Minimal itu minimal. Tapi nggak mungkin, nggak hafal Yasin, nggak mungkin anak pondok, nggak mungkin. Paling tidak ya nggak hafal tapi bisa baca Yasin. Nah disitulah orang tua memetik kehebatan seorang anak menjadi anak yang solihah. Karena apa? Una sumayakunu fi qabri idza zarahu man kana yuhibbu fid dunya. Besok orang tua di kuburan itu paling nikmat, paling senang, paling tenang apabila diziarahi oleh orang yang dicintai di dunia, yaitu oleh anak. Sampeyan pengen pondokan anak ini satu ibad menyo ya. Saya yakin ini anak kalau jenengan sudah mati semua pasti mendoakan. Pasti ini. Di sini tadi ada yang sudah aliyah 12 juz hatam, bilweb, hafalan, minimal ada yang kitabnya. Kalau Yasin pasti bisa, pasti saya katakan. Saya punya keyakinan, saya ngurusi santri bodoh-bodoh santri itu Yasin walaupun pakai delem masih bisa membaca. Jadi saya punya yakin ini yang investnya jenengan anak-anak ini, yang investnya jenengan yang termahal itu anak yang begini, bukan anak yang di lampu merah. Ya kalau lampu merah jenengan mati mau apa, malah bikin susah. Makanya besok di hari kiamat itu di surga ada seorang tua tapi diberi tajun min dabit jannah. Ada orang tua masuk surga tapi diberi pakaian mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bingung. Ya Rasulullah ki siapa? Adam ki Sukri. Adam kali Sukri kan sama sembayang ilmunya dimanfaatna. Bisa nek Adam ning surga nganggo kayak klamine camate putra mahkota gitu. Putra mahkota. Malaikat bingung, takon karo Gusti, ya Rasulullah, itu Adam anaknya
Sami, anak kali Sukri sami, anaknya yang mondok. Kenapa Adam nganggo pakaian? Kiai Adam nganggo pakaian? Putra mahkota di surga. Dijawab Gusti Allah, karena anak Kiai Adam itu menjadi orang yang memberikan harum nama daripada orang. Karena anak Adam solihah, soleh, inilah apal Quran maning. Inilah anak yang akan mengangkat derajat orang tua besok di hari kiamat. Pengen orang bapak ibu pondok namanya anaknya ya aja iya anak pengen. Sekarang jenengan nggak usah mikir, nggak ada orang tua memikirkan. Nah, kamu itu saya sekolahkan pondokan di Istalibat, sekarang sudah lulus, sini kembalikan uangnya 1 bulan 1 juta, berarti kamu mondok 6 tahun, berarti 60 juta kembalikan. Ada nggak orang tua begitu? Nggak ada. Sampai kamu kaya pun orang tua nggak mengharapkan harta kamu, tapi yang diharapkan besok ketika orang tua meninggal dunia menjadi orang yang bisa mengirim doa kepada orang tua. Nah caranya begitu. Jadi pendidikan di pondok pesantren nggak ada lagi, saya yakin itu. Dia bisa lihat di Tegal kemarin, anak di sekolah SMK tawuran, ada apa-apa. Saya tahu sendiri bila ini dengan mata kepala sendiri. Ditakuti sama polisi malah lari, ditakuti sama polisi malah larinya pindah tempat. Itu zaman sekarang, zaman istilahnya zaman sekarang zaman alpa lah, zaman alpa. Kalau zaman dulu enggak jenengan. Sekarang anak itu kadang mempunyai kesempatan kepada orang tua, karena orang tua zaman sekarang istilah orang Jawa kebon usu gudeng. Jadi orang tua itu sangat percaya apa yang dikatakan anak daripada apa yang dikatakan oleh guru. Ini banyak sekali gurunya anaknya begini, wah saya nggak masukkan sakit dan sebagainya. Ini banyak sekali. Akhirnya orang tuanya wisna aja mondok balik belah ya. Ini gara-gara bahasa istilah kebun usu gudel. Anak sekarang punya kesempatan apapun akan dibicarakan sama orang tua. Oleh karena itu monggo bapak ibu semuanya, pondokanlah anak-anak jenengan yang daerah sini. Monggo ada pondok Ihsanul Ibad, gurunya ada seorang camat, masya Allah. Saya baru mendengar ini camat jadi guru, cuma padahal sibuknya orang main. Sibuknya bukan main. Memang camat kadang mestinya orang hidup itu ya ada hari liburnya untuk kebahagiaan keluarga ya. Sampai camat mengorbankan keluarga minggu mestinya anggo kumpul ke orang anaknya, tapi ternyata anda demi untuk liilahi kalimatila inilah. Saya wallah demi Allah saya baru mendengar seorang camat walaupun sudah jadi camat tapi punya waktu kesempatan untuk mengajar kepada pendidik. Ini baru sekali. Mudah-mudahan Pak Camat ilmunya yang manfaat, diberi keberkahan oleh Allah, diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketenangan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saja mudah-mudahan anak-anakku semua ini menjadi anak yang manfaat fiddin wa dunya wal akhirah, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Unasuma yakunu fi qabri idza zarahu man kana yuhibbu fid dunya. Anak yang orang yang sudah meninggal dunia, orang tua yang sudah meninggal dunia paling senang, paling nikmat jikalau dikirimi donga, diciliki karo ditiliki karo anaknya. Ya jenengan mati, siapa yang mikir jenengan? Saya kasih anaknya, lain dan bukan lainnya, insya Allah anak. Oleh karena itu didiklah anak jenengan untuk supaya menjadi invest yang termahal, untuk menjadi harta jenengan yang termahal, yang harganya tinggi. Itu caranya. Jenengan saya kira tidak mengharapkan dunianya seorang anak, tapi mengharapkan doanya anak setelah jenengan meninggal. Dan saya yakin begitu. Para bapak, para ibu semuanya saya hormati, kiranya masih banyak ini saya belum sejarahnya anaknya Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ini saya motivasi kepada anak mestinya saya.
bukan kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak ya anaknya supaya dipondokkan di pondok pesantren Ahsanul Ibad. Kan ya, kamu hafalkan ini syair ini, inna sababa wal farohu wal jadah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Pasti itu ke perkara yang akan menjadikan rusak Anda semua. Pemuda bisa rusak gara-gara tidak bisa menggunakan masa muda. Oleh karena itu gunakan waktu kamu selagi punya kesempatan untuk cari ilmu, carilah ilmu. Para bapak, para ibu yang saya hormati, kiranya dari kami mudah-mudahan jenengan punya anak seperti Nabi Ismail semua, seperti Nabi Ishak semua. Fabasyarnaha bi Ishaqin wa min waro Ishaq ya Yakub. Ini turunnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail anak Nabi Nabi Yakub anaknya Nabi anaknya Nabi itu. Baik semua turunannya. Karena apa? Nabi Ibrahim ketika berdoa, ketika meninggalkan Nabi Ismail di Mekah, dalam doa dalam Al-Qur'an apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Itu loh ya. Anak saya walaupun ditinggal tidak ada apa-apa di tanah yang jurang, tapi tolong ya Allah liyuqimus, supaya tetap iman kepada saya, kepada Allah Subhanahu. Nah sampai ninggal anak di Jakarta lu duit ya, wis ora sembayang ora apa-apa, seperti wali itu salah. Nabi Ibrahim begitu, ditinggal tanah yang begitu mantap-mantap, tidak ada apa-apa, cuman liyuqimus shalah. Ketika mau meninggal dunia, Nabi Ibrahim wasiat kepada anaknya Ismail, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah setelah saya tidak ada? Bukan mata kuluna min ba'di, apa yang kau makan setelah saya tidak ada, enggak, tapi mata buduna min ba'di. Ya para bapak, para ibu semuanya, saya mohon maaf kepada pengurus pondok Ibad Ahsanul Ibad, juga saya mohon maaf kepada seluruh dewan pembina dan juga kepala sekolah Madrasah Aliyah. Saya tidak bisa apa-apa, hanya bisa mendoakan saja, mudah-mudahan Allahumma ja'al santriyana wa tulabana minas solihin was solihat an-nafi'in wan nafi'an. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amah wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma yassir umurana min umuri wad dunya wal akhirah wa syahhil maqasidana min maqasidid wad dunya wal akhirah. Allahumma tul umrona wa walidina, barik auladina, barik salamidina, barik santriana, barik mahadina, khususon mahad Ahsanul Ibad, mahadan mubarakan daiman ila yaumil qiyamah, mahadan allati salamituhu minas solihin was solihat, wa mahadan allati santriyuhu minan nafi'in wan nafi'at. Allahumma ja'al auladahum wa salamitahum fil ilmi nafi'ah, fi ubarik fi umrihim wa barik fi rizkihim wa barik fi auladihim wa barik fi dzurriyyatihim wa barik fi mahadihim ya Allah. Allahumma ij'al hadzal mahad mahadan mubarakan, mahadan nafi'an, mahadan mubarakan daiman ila yaumil qiyamah. Ya muhawwilul khawli wal ahwal, hawwil ahwalana ila asanil hal.
hawil ahwalana ila sanil hal, hawil ahwalana ila sanil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha. Fayassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bisolihati a'malana. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghalimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma jab hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqna summa wala alaina wala syakin wala marna. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana auladana minas solihin was solihat wa zalamidana minan nafiin wan nafiat wa santriana minas solihin was solihat wan nafiin an nafiat. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an thayyiban mubaraka wa nawwir qulubana wa quluba santriana nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah, binuril ilmi wal hidayah. Rabbana dzalamna anfusana fa lam taghfir lana wa tarhamna lil khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.